Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang regresi linier berganda. Jadi apa bedanya regresi linier berganda dengan regresi linier sederhana? Jadi untuk regresi linier berganda ini X-nya itu atau peubah bebasnya lebih dari 1. Sedangkan untuk regresi linier sederhana itu X-nya atau peubah bebasnya hanya 1. Seperti pada model YI sama dengan B0 plus beta 1x1i sampai seterusnya. Berarti kan kita di sini punya yang namanya Kita punya yang namanya ada x1, ini ada x2, x3 sampai xij. Berarti kan di sini ada peubah x-nya banyak. Nah, itulah kenapa dia disebut sebagai peubah regresi linier berganda. Jadi x-nya itu ada beberapa. Yang pertama, jadi yi itu apa? Peubah tak bebas ke i. Terus kemudian XI itu apa? Peubah bebas ke I. Sedangkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta ke seterusnya itu yang namanya konstanta. Dan sedangkan untuk EI ini adalah galat. Nah, untuk regresi linier ini itu bisa dicari dengan menggunakan matriks. Untuk bentuk matriksnya sendiri, jadi Y sama dengan X kali beta plus ini bentuk matriksnya plus galat. Terus kemudian kita bisa melihat untuk bentuk matriksnya itu Y1, Y2, Y3 sampai Y ke N. Dan jangan lupa ini ada angka 11 di sini, tidak boleh terlewatkan. Nah, kita tahu kan bahwa untuk regresi linier berganda ini bisa banyak bentuk X-nya, bisa 1, bisa 3, 5, 9 atau berapapun jumlah X-nya. Jadi disesuaikan saja nanti untuk X11, X21 itu bakal ada 10. Terus kemudian B0-nya juga nanti galatnya juga bakal ada 10. Nah, untuk pokoknya semua tergantung nilai dari X-nya itu ada berapa. Kalau misalnya kita pakai X-nya ada 5, berarti ya nanti sampai ada 5X. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada YI. Tapi biasanya itu untuk di ujian ataupun kalau misalnya kita UP itu hanya ada 2X yang dipakai. Karena untuk menggunakan 3X menghitung secara manual itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi kalau dengan menggunakan 2X itu masih bisa terjangkau waktunya. Nah, di sini untuk menggunakan 2X model observasinya YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I plus beta 2 X2I plus galat I. Dengan model dugaan Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Dengan model matriksnya seperti ini. Ini betanya, terus kemudian galatnya. Dan kita tahu X-nya ada 2 saja. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara atau langkah pengerjaannya? Jadi langkah pengerjaannya yang pertama kita akan menentukan X prim X. Kemudian kita akan menentukan X prim X inverse. Selanjutnya yang ketiga X prim Y dan menentukan nilai B. Yang pertama kita akan menentukan X prim X. Nah, untuk X prim X ini teman-teman, kan kita tadi punya nilai X. Nah, untuk menjadi X prim itu ditransformasi dari baris jadi kolom, dari kolom jadi baris seperti itu. Kan ini awalnya seperti ini kan, tapi dia berubah jadi seperti ini karena kita ada di transpose ini. Di prim X prim X seperti itu. Jadi untuk menentukan X prim X ini itu kita punya namanya rumus cepatnya. Jadi ini rumus cepat. Dimana ini ada N X sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X2 ya kan. Terus di sini ada sigma, ini kan sigma X1 kuadrat, sigma X12, sigma X2, sigma X1, sigma X2, sigma ini harusnya sigma X2. Sigma X2 kuadrat seperti itu. Jadi kita kalau mengerjakan soal langsung aja menggunakan rumus cepat ini untuk menghitung X prim X. Oke, next yang kedua adalah menentukan X prim X inverse. Jadi yang tadi sudah kita hitung
akan kita inversekan. Nah, untuk inverse ini sendiri metodenya biasanya menggunakan ada beberapa, kalau nggak salah ada beberapa metodenya. Menggunakan metode kofaktor kalau nggak salah. Tapi kita tidak mencari itu. Biasanya di minor kofaktor namanya. Tapi kita tidak mencari itu. Kita nanti langsung diketahui untuk nilainya. Maaf, ada suara motor lewat kalau terdengar. Jadi untuk X prim X inverse ini nanti langsung akan diketahui di soal, karena untuk mencarinya juga lumayan membutuhkan waktu yang lama. Oke, next yang ketiga mencari X prim Y. X prim Y di sini kita memakai rumus cepat juga. Nah, untuk rumus cepatnya sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Seperti itu. Dan selanjutnya kita menentukan nilai B. Nilai B ini ditentukan dari yang tadi. Dari yang kedua ini. Dan yang ketiga ini akan menjadi nilai B. Sehingga rumusnya menjadi X prim X inverse dikali dengan X prim Y. Oke ya, ini rumusnya. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita sudah mengetahui semuanya keempat langkah tadi udah selesai, kita akan menuju ke yang namanya uji ragam atau analisis ragam, UJF ya, analisis ragam. Nah, untuk hipotesisnya sendiri ada H0 dan H1. H0 beta sama dengan 0, berarti tidak ada peubah yang berpengaruh ketika peubah bebas maksudnya. B ketika H1 berarti ada setidaknya 1. Karena kita di regresi linear berganda ini punya beberapa variabel, bisa lebih dari 2 Kak, bisa lebih dari 1 kan, bisa 2, 3, 4, 5, 7. Tapi dari situ setidaknya ada 1 peubah yang berpengaruh ke peubah bebas yang berpengaruh ke peubah tak bebas atau X ke Y-nya. Setidaknya ada 1 X yang berpengaruh. Nah, X-nya itu apa? Kita bisa lakukan analisis atau kita bisa lakukan uji lanjut. Yang pertama kita harus mencari FK. FK itu rumusnya apa? FK itu rumusnya sigma Y kuadrat bagi N. Terus kemudian kita juga harus mencari JKT, mencari JKR, mencari JKS, mencari KTR, mencari KTS. Kemudian juga mencari F hit ataupun F hitungnya. Jadi nilai JKT di sini itu sigma Y kuadrat min FK. Kalau JKR itu rumusnya beta prim dikali X prim Y min FK. Jadi terus selanjutnya kalau JKS itu JKT min JKR, dan kalau KTR JKR per DBR, JKS per DBS untuk seperti itu. Nah, ini tadi DBR banyaknya sesuai dengan banyaknya variabel X. Kalau X-nya ada 2 berarti DBR-nya ada 2. Kalau X-nya ada 3 berarti DBR-nya ada 3. Tapi biasanya untuk di ujian kita hanya menggunakan 2. Karena hanya itu yang memungkinkan untuk dihitung secara manual. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan semuanya, akan kita masukkan ke yang namanya tabel sidik ragam. Sini ada SK, JK, harusnya ini di sini ya. Ada SK, DB, JK, KT, F hit dan F tab. Nah, setelah kita mendapat nilai semuanya, kita tahu kan nilai F hit dan F tab-nya dia lebih kecil atau lebih besar. Ketika F hit lebih kecil daripada F tab, maka gagal tolak H0. Ketika F hit lebih besar dari F tab, maka dia tolak H0. Nah, kalau tolak H0 itu setidaknya ada 1 peubah X yang mempengaruhi peubah Y. Kalau gagal tolak H0 berarti tidak ada peubah X yang mempengaruhi Y. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Berarti kita juga bisa mencari yang namanya koefisien determinasi, koefisien korelasi, dan uji lanjut secara parsial. Untuk koefisien determinasi R kuadrat sama dengan JKR per JKT, dan untuk koefisien korelasi R sama dengan akar dari R kuadrat. Kalau determinasi itu kita melihat seberapa besar X mempengaruhi Y. Kalau korelasi kita bisa melihat
pengaruh yang diberikan X ke Y. Selanjutnya terkait dengan uji parsial, kita bisa menggunakan rumus KTS dikali X prim X inverse, tapi kita ambil yang sisi diagonalnya saja sehingga kita memperoleh nilai tersebut. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi kita di sini punya 10 data di mana X-nya ada 2, Y-nya 1. Terus kemudian N-nya di sini berapa? 10. Dan di sini juga sudah disediakan yang namanya X prim X inverse, karena kita tidak mungkin untuk mencari sendiri waktunya. Mungkin, cuman waktunya mepet atau waktu untuk mencari ini itu lama banget. Jadi kita sediakan saja. Oke. Jadi caranya untuk menjawab, yang pertama sangat disarankan harus mencari ini dulu. Jadi ini semua harus dicari di first step atau di langkah pertama, harus mencari ini semua supaya memudahkan. Harus semuanya. Mulai dari X1 kuadrat, X2 kuadrat. Berarti kalau X2 kuadrat itu X2 dikuadratkan semua baru dijumlah. Terus kemudian X1Y berarti X1 kali Y semuanya baru dijumlah. X1 X2 berarti X1 kali X2 terus kemudian baru dijumlah. Selanjutnya kita akan mendapatkan yang namanya N X1 X2, ini semua kita masukkan ke rumus ini dan kita memperoleh nilai ini. Tapi ini kan sudah diketahui, tapi tetap harus ditulis seperti ini ya teman-teman. Terus yang kedua kita harus mencari X prim Y. X prim Y di sini juga menggunakan rumus cepat yang tadi kita sudah peroleh, sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Makanya kenapa kita harus mencari nilai ini yang tadi, nilai ini di awal supaya kita lebih memudahkan. Seperti itu. Berarti ini nilai dari X prim Y. Selanjutnya kita mencari nilai B. Nilai B itu rumusnya X prim X inverse kali X prim Y. Berarti langkah kedua dan ketiga. Kita caranya seperti ini. Jadi kan kalau tadi X prim X inverse itu matriksnya 3 kali 3, ini X prim Y matriksnya 3 kali 1. Kalau dia dikalikan berarti akan muncul yang namanya matriks 3 kali 1. Cara mengalihkan matriks itu seperti apa? Cara mengalihkan matriks itu ini dikali ini, jadinya ini, ditambah ini kali ini, jadinya ini, ditambah ini kali ini, jadinya ini. Begitu juga yang ini, baris kedua dikali ini, jadi ini nanti akan hanya menjadi matriks 3 baris 1 kolom, 3 kali 1. Setelah diperoleh nilainya, nanti akan, maaf ya agak flu. Jadi setelah diperoleh nilainya, nanti untuk nilainya itu diperoleh nih. Minus 16, 1 bla 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 bla, 0,48 bla 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 bla, dan 0,10 bla 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 bla. 0 komanya memang sangat berpengaruh untuk pengisian di matriks ini. Jadi jangan sampai dihilangkan. Tulis saja semuanya. Yang baris pertama dia akan menduduki sebagai B0, baris kedua B1 dan baris kedua B2. Seperti itu. Bagaimana cara menulis model dugaannya? Jadi model dugaan dari soal yang telah kita kerjakan adalah Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 sama dengan Y minus 16 sekian plus 0,48 X1 plus 1,0,100 X2. Jadi ini adalah model dugaannya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat tabel sidik ragam atau kita akan menganalisis tabel ragamnya. Yang pertama harus kita cari yaitu adalah FK. Karena nanti FK akan digunakan di setelah-setelahnya, sangat dibutuhkan. Yang pertama FK itu adalah sigma Y kuadrat per N. Jadi sigma Y tadi nilainya 76 dikuadratkan per 10 hasilnya 5,776.
Kemudian kita mencari JKT dengan rumus sigma Y kuadrat min FK. Kita tadi bener kan? Nih semuanya akan menggunakan sigma Y kuadrat, sigma Y. Makanya kenapa di awal harus mencari semuanya yang tadi itu. Sigma Y kuadrat ini nilainya 612 dikurangin nilai ini dan ketemunya 4,4. Terus kemudian kita juga perlu mencari yang namanya JKR. JKR beta prim dikali X prim Y min FK. Nah, kita sudah dapat, jadi kita balik, kita transfer ya, kita transpose. Yang tadi dia itu 1 kolom 3 baris menjadi 3 kolom 1 baris, terus kemudian dikali dengan nilai X prim Y-nya dikurangin FK ketemu 33,7671. Terus kemudian kita bisa menghitung yang namanya JKS, karena JKS itu adalah JKT dikurangi JKR. Nilainya sekian. Selanjutnya untuk DBR nilainya 2. Kenapa 2? Tadi sesuai dengan nilai X-nya. Di sini kan kita punya X1 sama X2 saja, makanya DBR-nya hanya 2. Ketika kita ditambah punya X3 dan X4, maka DBR-nya juga sesuai X4. Tapi kita hanya punya 2, so DBR-nya cuma 2. DBT di sini adalah N-1. N-nya 10 min 1 9. DBS berarti DBT min DBR sama dengan 7. Clear ya? Selanjutnya kita mencari KTR, JKR per DBR. Hasilnya 16,8 sekian, dan KTS JKS per DBS hasilnya 0,0904. Setelah kita sudah menghitung semua tadi, maka kita perlu yang namanya memasukkan ke tabel sidik ragam seperti ini. Dan dari sini kita ketahui bahwa nilai F-hit lebih besar dari F-tap, maka hasilnya adalah tolakan 0. Kalau hasilnya tolakan 0, maka ada minimal satu peubah yang mempunyai satu peubah X atau satu peubah bebas yang mempengaruhi peubah Y. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa menghitung determinasi. Determinasi di sini koefisien determinasi JKR per JKT sama dengan 0,98 sekian ini, berarti X kesimpulannya mampu menjelaskan Y sebesar ini ditransfer dijadikan persen 98,6%. Dan untuk koefisien korelasi berarti akar dari 0,9808 di mana dia hasilnya 0,9. Ketika hasil dari R itu lebih besar dari 0,7, maka X dan Y itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang jelas bisa diskusi di Zoom.